Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kembali pada kesempatan hari ini kita bertemu. Insyaallah saya akan menyampaikan kembali video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 masih di bab 1, yaitu berkenaan dengan beriman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita tentang beriman kepada hari akhir, maka Bapak menyarankan atau Bapak mengajak kalian untuk sama-sama kita perhatikan penayangan atau gambaran tentang terjadinya hari akhir. Ini adalah video yang menggambarkan tentang kejadian di hari akhir. Semua alam dunia ini akan hancur. Baik, itulah sedikit gambaran tentang terjadinya hari akhir. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi atau IPK insyaallah akan kita dapati setelah kita melaksanakan pembelajaran ini. Kalian bisa baca, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, peta konsep pada pelajaran hari ini yaitu kita akan bahas tentang iman kepada hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dalilnya, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, tanda-tanda terjadinya hari akhir, perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah hikmah daripada kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat adalah kita meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwa suatu saat alam semesta dan isinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan selanjutnya di alam akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kekal tiada akhir. Itu pengertian tentang iman kepada hari kiamat. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ada 3 kelompok yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama adalah kelompok atau golongan ateis. Golongan ateis yaitu golongan manusia yang mengingkari, tidak percaya dengan adanya hari akhir. Mereka disebut juga sebagai golongan mulhid, yaitu golongan yang tidak percaya dengan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua anak-anakku sekalian adalah agama ardi.
yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu reinkarnasi itu adalah penjelmaan roh manusia. Golongan agama ini yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Lalu ketiga ada golongan samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, agama ini yang kita imani, kita termasuk orang-orang yang beriman kepada hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalil beriman kepada hari kiamat ada dalil akli dan dalil nakli. Sama kita ketahui bahwa dalil akli adalah dalil yang menggunakan akal. Sedangkan dalil nakli adalah dalil yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran ataupun dalil yang datangnya dari lisan, perbuatan atau diamnya baginda Rasul Muhammad SAW. Baik, yang pertama dalil akli beriman kepada hari akhir adalah tidak ada satu atau tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran, dan sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi termasuk dunia ini. Oleh karena itu sangatlah masuk akal jika satu saat nanti dunia ini akan hancur. Dunia ini akan mati dan berakhir. Itulah yang disebut hari akhir. Selanjutnya dalil nakli. Di sini saya kutip ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Wa anna as-sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun di dalam alam kubur. Itulah dalil tentang beriman kepada Allah, kepada hari kiamat maksud saya. Selanjutnya peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Apa saja peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir? Yang pertama adalah tentunya alam barzah, atau kita kenal dengan alam kubur. Ini dia. Apa itu alam kubur? Alam barzah atau alam kubur adalah tempat yang menjadi pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan diberikan ganjaran kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, dan diberikan azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Alam kubur adalah gerbang pertama menuju alam akhirat, dan di dalam kubur manusia akan merasakan tanda-tanda perjalanan selanjutnya. Dia akan mendapatkan pertolongan Allah atau mendapatkan kemurkaan Allah. Lalu yang kedua ada Yaumul Ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan. Setelah kita di alam kubur, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Hari kebangkitan semua manusia yang telah meninggal dunia setelah alam dunia ini mengalami kehancuran total. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, kemudian seluruh manusia akan bangkit tanpa seseorang pun yang tertinggal. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dikumpulkan atau kita berada di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Mahsyar adalah satu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul mahsyar adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan dan akan dihisab, diberi keputusan oleh Allah tentang semua amal ketika dia masih hidup. Lalu yang keempat ada hari hisab, yaumul hisab. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung
amal perbuatannya selama dia hidup di dunia. Yang kelima adalah yaumul mizan. Setelah kita berkumpul di padang mahsyar, kita dihitung sama Allah, setelah itu ditimbang. Anak-anakku sekalian. Apa itu yaumul mizan? Yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya. Di hari tersebut anggota tubuh berbicara sendiri, melaporkan perbuatannya selama dia hidup di dunia ini. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimun aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lalu yang keenam adalah sirat. Sirat ini adalah jalan yang letaknya itu atau diletakkan Allah di atas neraka jahanam yang akan dilalui oleh manusia setelah dia melewati padang mahsyar. Kalau diceritakan dalam sebuah riwayat, tipisnya sirat ini lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7. Bayangkan anak-anakku sekalian. Maka melewati sirat ini tergantung amal kita. Ada yang berjalan di sirat itu merangkang. Ada yang sambil berjalan. Ada yang sambil berlari. Bahkan ada yang seperti kilat menyambar langsung sampai. Sesuai amal perbuatan kita di dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh adalah surga, merupakan tempat tinggal abadi yang penuh kenikmatan dan diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Surga adalah tujuan kita. Masya Allah, kenikmatan di alam surga itu ma ainun ra'at, belum pernah mata kita memandang, wala udunun sami'at, dan belum juga telinga kita mendengar, dan belum pernah terbesit di dalam hati kita sedikit pun tentang yang namanya keindahan surga. Lalu yang terakhir ada yang namanya neraka, merupakan tempat abadi yang penuh siksa, disediakan Allah untuk mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam surga dan Allah ringankan atau Allah jauhkan kita dari neraka. Karena Masya Allah ada sebuah riwayat mengatakan siksaan yang paling ringan di nerakanya Allah, satu butir atau satu kerikil yang diambil daripada neraka, kita injak dengan kaki kita. Kaki kita yang menginjak, lalu otak kita yang mendidih. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah anak-anakku sekalian beberapa hal atau beberapa peristiwa, beberapa tempat yang berhubungan dengan alam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat. Kiamat itu dibagi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Apa saja tanda-tandanya atau ciri-cirinya kalimat sugro tersebut? Yang pertama adalah ilmu agama diabaikan. Lalu yang kedua, orang malas mengaji. Yang ketiga, banyak bencana alam. Selanjutnya, banyak kemaksiatan. Masjid megah tapi tak punya jamaah. Banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat yang besar. Apa saja tanda-tandanya? Nanti akan muncul seorang makhluk, sebuah makhluk yang bernama Dajjal. Lalu ada lagi kemunculan Ya'juj wa Ma'juj. Kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Matahari terbit dari barat. Panas. Matahari letaknya sejengkal di atas kepala kita. Dan lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Baik adik-adikku sekalian, selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Perilaku ini harus kita miliki ketika kita beriman kepada hari akhir. Apa perilaku tersebut? Yang pertama, selalu kita atau senantiasa kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena kita yakin bahwa sedikit yang kita berikan kepada orang lain, itu ada ganjarannya, ada balasannya, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, senantiasa kita beribadah kepada Allah. Orang yang beriman kepada hari akhir pasti ibadah. Karena dia tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya ini adalah insya Allah menjadi sebab dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah. Lalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Perbuatan dan ucapankah dia perhatikan apakah banyak maksiatnya, apakah banyak mudorotnya atau banyak manfaatnya. Kalau ketika banyak mudorotnya maka dia lebih baik diam. Dan ketika ada manfaatnya baru dia berbicara atau dia berbuat sesuatu. Selanjutnya menghindari perbuatan dosa, istighfar kerjaannya. Minta ampun kepada Allah. Selanjutnya yang kelima, selalu berperilaku jujur atau terpuji seperti jujur. Husnuzon sama orang. Yang keenam adalah ingat mati. Orang yang ingat mati maka ibadahnya akan kencang. Orang ikan mati maka dia akan beribadah semaksimal mungkin. Baginda Rasulullah SAW sabdakan, aksiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu untuk mengingat yang memutus kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan? Yaitu adalah kematian. Memperbanyak zikir, salawat, zikir kepada Allah dan salawat kepada baginda Rasul. Sering membaca Al-Quran, bergaul dengan orang soleh, dan menjaga silaturahim. Ini adalah 10 perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada hari akhir. Lalu yang terakhir pada kesempatan kali ini, pada materi kita adalah hikmah. Kita beriman kepada hari akhir. Apa saja hikmah? Yang pertama, berusaha menjadi manusia yang baik. Yang kedua, mendorong manusia untuk beramal soleh. Ketiga, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir. Yang keempat, semakin yakin dengan kekuasaan Allah. Yang kelima, semangat dalam beramal. Yang keenam, dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, menghindari perbuatan maksiat. Dan yang ketujuh, dapat membiasakan bersikap jujur, amanah, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir adalah tidak menunda untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.